Pria itu membawa istrinya ke daerah pegunungan terpencil. Putranya bahkan membuang ponsel ibunya. Tidak membiarkannya menghubungi dunia luar. Adapun tujuan ayah dan anak ini melakukannya adalah untuk mengancam wanita itu agar mendonorkan ginjal kepada si wanita licik tanpa diketahui bahwa dulu demi menyelamatkan suaminya. Dia sudah merelakan satu ginjalnya, siapa sangka wanita licik itu malah mengaku-ngaku sebagai penyelamatnya. Membuat suaminya selalu mengira bahwa yang mendonorkan ginjal adalah si wanita licik. Jika wanita itu merelakan satu ginjal lagi, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, dokter bedahnya juga telah disuap oleh wanita licik itu. Laporan pemeriksaan medis sang istri menunjukkan bahwa dia memiliki 2 ginjal adalah palsu. Tak lama kemudian, waktu 3 bulan berlalu, pria itu membawa putranya menjemput wanita itu pulang. Namun melihat wanita itu kelaparan sedang menggerogoti jerami di tanah, hati pria brengsek itu tersentuh sedikit rasa bersalah. Tetapi orang berdarah dingin tetaplah berdarah dingin. Dia memberikan istrinya surat perjanjian donasi ginjal tanpa kompensasi selama 3 bulan ini. Wanita itu sudah lama memahami dan melihat segalanya. Dengan tegas dia menandatangani namanya di surat perjanjian itu. Setelah pria brengsek itu pergi membawa surat perjanjian, wanita itu mengaktifkan sistem-sistem. Host, saya di sini. 3 bulan lalu aku tidak mengikat sistem. Sekarang aku konfirmasi mengikat sistem. Baik, misi akan diaktifkan untuk Anda dalam 3 hari. Pengingat ramah, setelah misi dimulai, seluruh identitas, kekayaan, serta keluarga saat ini akan terkait dengan host. Dan tidak dapat diubah demi membuat pria brengsek itu bangkrut total dan reputasinya hancur. Dia meminta pria brengsek itu mengalihkan semua bisnis firma hukum ke atas namanya. Dan pria itu, agar istrinya lancar mendonorkan ginjal, menyetujuinya keesokan harinya. Pria brengsek itu membawa wanita licik pulang ke rumah. Dia melihat istrinya membakar foto-foto kebersamaan mereka, bahkan menebang pohon anggur yang mereka tanam bersama. Pria brengsek itu datang ke rumah sakit ingin mencari istrinya untuk meminta penjelasan. Tapi si wanita licik terus mengadu domba di sampingnya. Akibatnya, pria brengsek itu mengira istrinya sedang cemburu buta, dan kembali memarahi istrinya dengan marah. Kamu, selain cemburu buta dan memainkan trik murahan, apa otakmu bisa memikirkan hal lain? Foto-foto itu, dulu kamu yang memohon padaku dan An-An untuk membelikannya untukmu, sekarang kamu membakarnya, jangan menyesal. Bahkan orang tua kandungku yang sedara denganku bisa menindasku. Bagaimana aku bisa percaya pada seseorang yang sama sekali tidak ada hubungan denganku? Janji yang diucapkan oleh seorang pria yang sedang panas kepala, kamu tidak perlu memainkan trik kecil ini padaku, aku sudah berjanji padamu. Setelah operasi selesai, kita akan melangsungkan resepsi pernikahan. Aku tidak akan mengingkarinya, tapi saat kau menyatakan cinta padaku, kau juga bilang, seumur hidupmu hanya percaya. Wanita itu sebelum meninggal menyerahkan seluruh warisannya kepada sahabatnya, hanya karena serigala tak tahu balas budi. Keluarganya semua berpihak pada si anak angkat yang licik itu sejak dia kembali ke rumah ini. Dia sudah tidak punya ilusi sedikit pun. Tiba di hari pendonoran ginjal untuk si wanita licik, kedua orang tua menghibur si anak angkat agar menjaga kesehatannya. Bahkan putra kandungnya sendiri menenangkan si wanita licik tanpa tahu bahwa wanita licik itu sama sekali tidak sakit. Dia tahu wanita itu telah mendonorkan 1 ginjal untuk pria brengsek itu, jadi dia memainkan sandiwara ini. Untuk membunuh wanita itu tak lama kemudian dokter datang memberitahu operasi bisa dimulai. Bukankah ini hanya operasi kecil? Kenapa harus setakut ini? Siapapun takut mati. Aku juga takut, sudah berapa kali aku jelaskan padamu, ini hanya mendonorkan ginjal, tidak akan mati. Aku juga tidak ingin bertengkar lagi denganmu, marah-marah lagi padamu. Setelah operasi ini selesai, dendam antara kau dan Yiyi lunas. Tunggu sampai Yiyi pulih dari operasi, dia bisa jadi pengiring pengantin. Aku akan mengadakan resepsi pernikahan yang megah untukmu, menjalani hidup baik-baik denganmu. Orang sudah mau mati, buat apa mengadakan pernikahan lagi? Menjalani hidup apa? Ini kau yang bilang setelah operasi selesai. Meskipun kau berlutut memohon padaku, aku tidak mungkin akan mengadakan resepsi pernikahan untukmu lagi. Aku berharap, entah setelah aku mati, atau aku bereinkarnasi, dari kehidupan ke kehidupan, tidak akan pernah bertemu lagi. Cepat, cepat masuk, menjadi kekasih dan kerabat kalian. Adalah hal paling menyakitkan dalam hidupku. Selama sisa hidupku, takkan bertemu lagi Dr. Su. Anda salah dengar, pasien baik-baik saja, operasi berjalan lancar, Anda dorong keluar dulu brankarnya. Yiyi, bagaimana keadaanmu? Ya Tuhan, lindungilah aku, lindungilah agar operasi Yiyiku lancar. Bibi Yiyi harus cepat sembuh ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasi Nona Yiyi berjalan sangat lancar. Tetapi Nona Muwan, aduh, Muwan tidak penting asalkan Yiyi baik-baik saja. Sudahlah, benar. Asalkan Yiyi baik-baik saja mengenai Muwan. Dia kuat seperti kerbau. Tidak perlu khawatir. Kemudian, semua orang mendorong wanita licik itu kembali ke kamar pasien untuk beristirahat. Namun tidak peduli hidup atau mati wanita itu saat itu, seorang perawat berlari datang meminta pria brengsek itu untuk mengambil jenazah wanita itu. Tapi baru setengah bicara, dia sudah buru-buru ingin menjenguk si wanita licik meskipun perawat sudah berlari masuk ke kamar pasien.
Tapi akhirnya tetap diusir tanpa perasaan oleh pria brengsek itu. Menyatakan bahwa hidup atau mati wanita itu tidak ada hubungannya dengannya, perawat hanya bisa pasrah berbalik dan pergi. Pikiran Muan benar-benar licik. Dia pasti cemburu melihatmu menjaga Yi. Makanya dia sengaja mencari orang untuk memanggilmu. Benar-benar tidak sabaran. Nenek, apakah ibumu sudah mati? Dasar pembawa sial hidup 1000 tahun. Dia tidak akan mati semudah itu, bagaimanapun juga dia putrimu, jangan bicara begitu. Kakak, aku salah. Aku bermimpi lagi, kakak menusukku dengan pisau. Katanya meskipun aku sudah ganti ginjal, dia tetap akan meracuni obatku. Dia pasti tidak akan membiarkanku hidup tenang. Si keparat ini sudah menindasmu bertahun-tahun, sampai membuatmu trauma psikologis. Aku akan membuatnya datang sekarang juga berlutut minta maaf padamu. Kakak mau mendonorkan ginjalnya untukku. Aku sudah sangat berterima kasih. Aku bukan orang seperti dia, yang membalas budi dengan kejahatan. Kenapa kamu baik sekali, anak baik? Tenang saja, ada mama menjagamu. Pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Tapi aku benar-benar takut. Aku ingin mencari rumah kosong untuk bersembunyi. Dengan begitu dia tidak akan pernah menemukanku. Pergilah tinggal di villa yang kubeli. Tapi villa itu kan hadiah pernikahanmu untuk kakak memberikannya padaku. Apa tidak apa-apa? Ini adalah hutangmu Wan padamu, Kak Anian. Terima kasih. Lihatlah, Yi dan Anian baru serasi bersamaan. An juga suka Yi. Aduhai. Anian ya, kalau tidak, kenapa kamu tidak langsung menikahi Yi saja? Ma, menjodohkan kakak ipar dengan adik ipar. Hal seperti ini pun bisa ibu katakan? Apa ibu tidak takut orang luar menyebarkannya dan menusuk tulang punggung kita dari belakang? Aduh, lain kali jangan bicarakan hal seperti ini lagi. Muan, Kak Anian cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kau pergilah dengan tenang. Moer, apa kau benar-benar bisa menahannya? Sekarang masih belum menghubungiku? Ah, Yang Mulia, permisi.